for monsters roam in Albion. Hai semua, bagaimana kabarnya? Uang kos aman? BAB lancar? Semoga lancar. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Jack and the Giant Slayer. Jack and the Giant Slayer ini adalah sebuah film fantasi yang diadaptasi dari cerita dongeng rakyat yang berjudul Jack the Giant Killer and Jack and the Beanstalk, yang disutradarai oleh Bryan Singer dan naskahnya ini ditulis oleh Darren Loeb dan Christopher McQuarrie. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Di scene awal kita diperlihatkan oleh seorang anak kecil yang sedang membaca cerita rakyat. Dia adalah Jack kecil, tokoh utama dalam film ini. Ini adalah ayahnya si Jack, dan si Jack meminta ayahnya untuk menceritakan cerita rakyat tersebut kepadanya. Sebagai seorang ayah yang kebapaan, dia pun menceritakan cerita lanjutannya kepada anaknya. Si ayah Jack menceritakan dulu ada Rabib yang menemukan kacang polong ajaib yang dapat tumbuh sampai ke langit. Di sini tujuan para Rabib adalah untuk mencari para dewa atau mencari Tuhan. Namun saat Rabib mencapai puncak kacang polong tersebut, mereka bertemu dengan manusia raksasa, di mana mereka ditendang dan dijatuhkan kembali ke bumi. Manusia raksasa tersebut kemudian turun ke bumi, melewati kacang polong tersebut, mengambil harta, mengambil semua makanan yang ada di bumi, dan membunuh para rabi atau manusia yang ada di bumi. Well, that's revolting. Kemudian scene berpindah pada tempat yang berbeda namun pada waktu yang sama. Kalian mengerti tidak? Ini memerlukan IQ di atas 1000. Ini adalah Isabella, putri kerajaan yang sedang bercerita cerita rakyat yang sama seperti Jack dan ayahnya. Dilanjutkan cerita pada buku tersebut, Raja Erik memerintahkan Rabib untuk menggunakan ilmu hitam agar dapat menaklukkan para raksasa tersebut. Kemudian dari jantung raksasa tersebut dicairkan dan dibuat suatu mahkota yang dapat memerintah para raksasa tersebut, dan Raja Erik menyuruh raksasa tersebut untuk kembali ke tempatnya di atas antara langit dan bumi, dan Raja Erik memerintahkan rakyatnya untuk menebang pohon kacang polong ajaib tersebut. Saat Raja Erik meninggal, kacang polong dan mahkota tersebut dikubur bersama si King Erik ini. Oke, jadi itu cerita awal pembuka film ini. Bagus nggak tuh? Yang mau kencing silakan kencing dulu, biar tidak ngompol nanti. Film akan dimulai. 3, 2, 1, close at the door. 10 tahun kemudian si Jack kecil sudah dewasa. Pamannya menyuruh si Jack untuk menjual kuda ke istana. Sesampainya di dalam istana, si Jack mengunjungi sebuah pertunjukan. Di sini pertama kali si Jack bertemu dengan putri kerajaan. Namun si Jack tidak tahu bahwa dia adalah putri. Dan ketika si putri ini sedang digoda oleh seseorang, si Jack menolongnya. Ini adalah Jenderal Fallon, salah satu tokoh protagonis di film ini. Dia adalah pengawal kerajaan. Walaupun baru pertama kali si Jack bertemu dengan Isabella, dia sudah jatuh cinta. Kir. Scene beralih ke dalam kerajaan. Kita diperlihatkan oleh dua orang. Yang sebelah kanan adalah Lord Roderick. Dia adalah penasihat raja yang berambisi ingin menguasai kerajaan. Saat Roderick ingin masuk ke ruang rahasianya, dia bertemu dengan Rabib yang sangat terlihat mencurigakan dan terburu-buru. Di sini Roderick terlihat sudah sangat curiga karena ruang rahasianya sudah terbuka, pintu-pintu di dalamnya sudah berserakan. Maka ia bergegas untuk melihat buku yang dia simpan. Di dalamnya terdapat kacang polong ajaib yang dia sembunyikan, dan kacang ajaib tersebut sudah hilang. Kemudian dia mencari mahkota yang bisa menundukkan para raksasa tersebut di dalam pot bunga. Untungnya masih ada. Ini adalah mahkota Raja Arki yang di scene awal diceritakan dalam legenda tersebut. Ternyata si Lord Roderick ini mempunyai tabiat buruk dan mempunyai rencana
yang sangat buruk terhadap kerajaan dan umat manusia. Kemudian Roderick memerintahkan pengawalnya untuk menutup semua gerbang keluar ke kerajaan dan menangkap Rabib tersebut. Si Rabib ini yang mencuri kacang polong ajaib tersebut kaget melihat penjagaan yang menutup pintu gerbang tersebut. Namun dia bertemu dengan Jack dan akhirnya memberikan kacang polong ajaib tersebut kepada Jack. Dengan syarat si Jack harus membawa ini ke vihara atau tempat Rabib tersebut untuk mengamankannya dari Lord Roderick. Long ago. Si Rabib tersebut memberitahu si Jack agar kacang tersebut dibawa dan dijaga ke tempat yang ia suruh dan tidak boleh terkena air atau sesuatu akan terjadi. Saat si Jack menatap kacang tersebut dan terlihat kebingungan, si Rabib tersebut sudah lari membawa kudanya. Namun si Rabib tersebut akhirnya tertangkap juga oleh tentara kerajaan. Scene kemudian berganti, si Jack kembali ke rumah pamannya. Di rumah, si Jack dimarahi oleh pamannya karena menukar kuda dengan beberapa butir kacang polong. Si Jack bilang kepada pamannya bahwa inilah titipan si Rabib untuk dijaga dan dibawa ke vihara karena kacang ini sangat penting. Namun paman Jack tidak percaya begitu saja. Dia marah dan melempar kacang polong tersebut. Namun si Jack kembali memungutnya dan satu dari semua kacang polong tersebut jatuh ke bawah dan tidak diketahui oleh Jack. Scene pun kemudian beralih lagi ke kerajaan di mana si Isabella berunding dengan ayahnya bahwa dia tidak mau menikah dengan Lord Roderick. Namun ayahnya tetap memaksa dan bilang bahwa Roderick tersebut adalah yang terbaik buat Isabella. Isabella pun nampak kecewa dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Dan disinilah pertemuan kedua kalinya nanti terjadi dengan si Jack. Isabel! Scene kemudian berpindah saat Isabella pergi dari istana atau kabur. Dia membawa kuda dan di tengah perjalanan dia tersesat dan melihat gubuk lalu mampir di sana. Ternyata gubuk tersebut adalah gubuknya si Jack. Si Jack terlihat kaget, namun dia mengizinkan si Isabella tersebut untuk masuk ke rumahnya karena tersesat dan sudah terlalu malam. Jack pun mengetahui bahwa dia adalah putri istana atau putri kerajaan Isabella. Tanpa disadari oleh si Jack, kacang yang tadi jatuh ke bawah rumahnya tersebut terkena air dan tiba-tiba kacang tersebut. Si Jack pun melihat Isabella tertindih oleh lemari. Saat akan menolong Isabella, si Jack pun terlempar keluar rumah. Jack pun nampak sedang berusaha untuk menolong Isabella karena Isabella adalah karena pertumbuhan kacang polong tersebut terlalu cepat. Rumah si Jack terbawa naik dan Isabella pun ikut terbawa naik sampai jauh dari bumi. Si Jack pun memanjat kacang polong tersebut dan akhirnya si Jack ikut terbawa naik oleh pertumbuhan kacang polong tersebut yang sangat cepat. Karena genggamannya tidak terlalu kuat, si Jack pun akhirnya jatuh. Keesokan paginya, si Jack sudah dikepung oleh para pengawal kerajaan dan raja. Raja Brahwell pun bertanya kepada Jack, kemana Jack membawa putrinya. Si Jack menjelaskan kepada raja bahwa putrinya sudah naik terbawa pertumbuhan kacang polong tersebut sampai ke atas langit. Raja pun meminta Elmond untuk menyiapkan pasukan memanjat kacang polong tersebut untuk menyelamatkan putri. Di sini si Jack ingin ikut untuk membantu menolong sang putri. Pemanjatan pun dimulai. Coba kalau ada helikopter, pesawat terbang, ya kan cepet ke sana ya. Namanya juga film. Ngomong apa sih? Heights. Fear of falling. Well then don't fall. Ah, that's great advice. Dari dialog ini kita dapat hikmah. Kalau tidak ingin jatuh, maka jangan jatuh. Oke, lanjut. Jack akhirnya sampai di puncak pohon polong tersebut. Dan ini adalah pertama kali si Jack melihat pulau manusia raksasa.